Yuk, mana slide berikutnya? Ini saya belum minum loh. Ini minuman siapa nih? Iya, Pak. Dengan. Dulu, Pak. Buka, baiknya. Oke, ini yang kedua, part keduanya. Nah, ini juga tak kalah penting. Tadi hadiah yang tadi kan udah ada 52 ya. Yang kedua ada lebih besar lagi. Makanya fokus ya. Lebih besar lagi tekanan hidupnya. Jadi sama biarnya boleh ikut Pak. Udah Banyak sudah cara Pak. udah gede-gede nasinya makanya. Padahal gede sudah semen inisiatifnya. Tadi, nah ini yang part 2 nya ya. Tadi yang part pertama, sekarang yang part 2 nya. Yang tadi kalian bayar 750.000, yang ini 500.000. Jadi 1.200.000 tadi potong sama Isan ya. Dia training. Oke, part keduanya salesmanship yang kedua. Next. Ini kan poin. Ini pertama caranya biar dapat first impression sebagai salesman. Tadi kenapa manajemen memberikan ngedandanin kalian? Kasih baju, ya kan? Bajunya sama, bahan juga bagus, nggak panas, nggak tipis, merahnya mencolok, ya. Untuk kalian nggak ada gambar bantengnya. Ini sangatnya konversi PDI Perjuangan, gitu ya. Jadi pertama yang kalian harus dapatkan dari toko first impression. Bahasa Jawanya apa? Kesan pertama begitu menggoda. Salesman itu gampangnya gini, bikin first impressionnya bagus dulu. Modal dasar salesman itu adalah kasih kesan pertama. Karena ketika datang ke toko dengan macam-macam salesman yang datang di jam yang sama, yang bikin kalian beda itu apa? Bikin beda. Bikin beda. Apapun bedanya lebih baik. Salah satunya, biasanya salesman orang lain keluar masuk ke toko masih pakai jaket. Yang males buka jaket. Kayak Harry. Karena kedinginan sekarang ya. Nah, tapi kalau ke toko, jaket itu masih nempel. Betul banyak ya? Ada. Karena malas. Atau yang lebih ngeri lagi, helmnya nggak dibuka. Ada. Ada. Saya pernah sama dulu, helm masih nempel. Order tuh masih pakai helm. Takut hilang. Kalau di pasar. Jangan dikasih kalau itu. Tapi bentuk toko. Iya. Masih pakai helm. Nah, biasanya masih pakai jaket, masih pakai helm. Atau datang ke toko, ya. Sebelum ke toko, turun dari parkiran motor, langsung nyalain ini. Bisa. Panjang banget tadinya. Tadi keluarin kan? Ada kan? Apa ya kalian begitu? Ada ya? Nah, kalau kalian nih datang ke toko, posisi kebelet, yang kalian lakukan apa dulu? Pengen gaji. Apakah langsung 9 step tadi? Yang harus kalian adalah ke toilet dulu. Jangan sampai pas ngomong lagi peser. Jadi ada beberapa orang itu ya mindsetnya ketika datang ke toko dia akan menampilkan performa terbaik. Bisa jadi ketika datang dia cari toilet itu apa? Cuci muka. Karena mukanya tadi kena asam, rambut berantakan, karena kena helm, ya kan? Mata merah, kena asam. Biasanya cari toilet. Kalau nggak ada, minimal istirahat 1 menit 2 menit lah. Tarik napas dulu, buka jaket, anginnya keluarin dulu karena keringetan. Buat apa? Manners apa? Biar dapat kesan pertama. Pak, ada toko ini udah tahu saya Pak udah 5 tahun. Justru 5 tahun kalian begitu, besok setelah training jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang berbeda. Kenapa? Saya udah di training, beda. Kalau kemarin kan udah di training, jadi beda. Bahkan ada parfum kalau cewek. Basah jadinya. Nantiin parfumnya. Kamu parfuman ya kalau kata gue? Ya, Kamu suka parfuman kalau kata gue? suka parfum. Ya maksudnya diparfumin dulu gitu. Belum Nah, masuk. Belum masuk. Oh, Beda iya, toko beda parfum Pak. Ya, karena udah Biasanya. lama parfumnya. Oh justru. Biasanya beda toko beda parfum lagi ya. Oh toko ini Jasmine, toko ini Orchid, beda-beda. Nah, buat apa? Tadi kita bikin kesan pertama. Kesan pertama begitu menggoda. Kesan pertama menentukan hasil akhir. Ya tadi modal awal kesan pertama. Ya. Gampang deh. Ini saya salesman nih, kan posisi salesman. Tadi
Iin yang sudah baru ketemu saya, Heri baru ketemu saya, Selamat baru ketemu saya, Januar baru ketemu saya. Kalau Riki udah, Januar sama Riki udah pernah ketemu ya sebelumnya? Udah Pak. Sebelumnya kali ini Pak. Sebelumnya sih enggak, cuman sudah dengar dari teman saya Pak. Dari siapa? Udah dengar dari teman saya. Siapa temennya Mas? Kacau. Dari siapa? Temennya siapa? Surabaya. Siapa? Muslim. Siapa? Indah Sulustiawati. Indah. Ya. Aku cakep tuh sih. Indah. Teringat ya. Oh Indah cerita. Memori Ya. Pak Irfan dulu sama saya pacaran. Enggak. Enggak, tapi cewek-cewek pasti kenal saya pasti tahu rasanya mereka. Tahu teman. Nah, Indah cerita Pak Irfan di Porta gitu. Iya. Oh ya. Tapi kan kalau lagi udah ketemu. Sudah Ya. pernah, Pak. Kesan pertama saya tadi ketemu datang salaman. Oh ini Pak Irfan tuh, gitu kan? Belum tahu kan? Belum ada training kan saya? Belum kenalan tadi saya, ibu saya. Dapat nggak kesannya? Ih, papa tuh ngebodor wae, nggak bodor. Banyak humornya ya, bikin ketawa terus. Ini bukan trainer, ini mah stand up comedy yang bilang gitu. Atau yang ngomong, yang diomongin kosong banget, pepesan kosong banget ini. Sampai waktu gua habis terbuang juga. Beneran tertahan hanya gaya bapak ini. Ada gitu kan? Kesan pertama, ada bagus, ada jelek. Tergantung kalian yang lihat. Tapi saya sudah bikin kesan pertama ke kalian yang menentukan. Kalian menentukan ke saya. Nah, kalian nanti apa? Nanti ke toko. Nah, kan tokonya udah sering Pak, bikin kesan pertama baru, karena udah training. Kalau udah kesan pertama, udah dapat perhatian, mudah proses menjual. Tadi saya melakukan salesmanship sekarang. Pertama saya bikin kesan pertama ke kalian, terus saya jual, kasih tahu cara mainnya, kasih tahu saya cara pakai aplikasi, kasih tahu cara kerjanya, kasih tahu saya punya pengetahuan. Ketika saya minta apa-apa, gampang nggak ke kalian? Oh saya gampang, karena saya memudahkan proses menjual. Berarti saya nggak bawa barang importan, saya nggak bawa barang yang lain. Yang saya bawa adalah diri saya, yang saya jual. Jadi besok kalian ganti baju bukan warna merah, warna biru, warna hijau, atau nggak pakai baju, laku. Karena yang dijual ini. Ya, saya besok bisa jadi nggak diimpor, teman-teman bisa jadi nggak diimpor. Tapi ketika datang tetap laku apa? Karena kesannya yang dibawa saya. Saya nggak bawa baju apa-apa, saya bawa Irfan. Besok saya apa? Tetap laku. Oh gitu? Iya, karena yang dijual bukan barang, yang dijual saya. Kebetulan saya bawa barang importan. Besok saya bawa jual batu bata, nggak laku. Karena yang bawa saya. Yang terkesan bagus saya. Bisa jadi importannya jadi jelek karena kirimannya 2 bulan. Karena ketika buka pintu langsung hancur, bisa jadi. Tapi nama kalian tidak jelek. Karena kalian yang udah bagus. Modalnya gitu. Saya juga masih salesman dan saya pakai metode salesmanship saya. Ya, berikutnya. Udah agak cepat. Next. Makanya ada yang istilah kalau jualan itu bukan jual produknya, tapi jualan yang bawa orang itu produknya. Jual diri. Jual diri. Ada kalimat bukan selling tapi trusting. Kalau selling kita menjual, kalau trusting terpercaya. Bahkan ada dulu atasan saya dulu salesman mah nggak akan bisa kelaparan karena dia pasti bisa jualan. Salesman tuh sebenarnya setiap orang tuh punya jiwa salesmanship, punya jiwa salesman. Tapi kalau salesman menjiwai pekerjaan salesman-nya. Contoh, ada orang admin atau finance atau orang pajak atau orang IT sekalipun misalnya ya, nggak ngerti salesman. Tapi ternyata di rumah itu misalnya lagi bokeh, misalnya dia lagi nganggur, di rumah nggak ada beras, ya anak-anak harus makan, sebelum pada kerjaan, nggak ada pendapatan, muncul kan jiwa salesman. Betul. Apa yang saya harus jual di rumah? Oh saya jual jam tangan saja deh. Ketika jual jam tangan, kan saya bukan salesman. Jadi akhirnya saya akan menjual jam tangan saya dengan salesmanship yang seadanya. Datanglah saya ke Pak Firman. Pak Firman, jam deh, 2 juta saya beli.
kwitansi saya untuk belian 2 juta tahun lalu nih kwitansinya. Bang, istri saya di rumah belum pernah makan Pak Firman. Udah lah. Apa-apa berapa, maunya berapa Pak Firman? So boleh lah. Saya belum makan kasihan lah. Toh berapa? 500. Ah, cuma 500. 500 lah. Ya udahlah. Berapa Pak? 500 yang beli saya makan. Bayar kan? Lihat saya role play sama dia. Deal. Ya, saya bukan salesman, tapi saya jadi salesman karena saya harus jual jam tangan karena kebutuhan saya. Tadi salesmanship ingat ada 3 kata yang harus diingetin apa? Salesmanship adalah tadi apa? Ada 3 kata yang di garis bawahi dan di bold. Terus kan? Meyakinkan. Terus akhirnya membeli. Yang tadi saya itu Pak Firman pakai sistematis nggak? Enggak. Tapi saya pakai meyakinkan. Dengan cara apa? Sedih. Memelas, acting, memelas. Ketika saya meyakinkan, malu kasihan si Firman. Kasihan Pak Irfan belum makan, keluarganya belum pada makan. Saya mau tadi meyakinkan, pakai meyakinkan dengan 2 juta kwitansi saya, tapi dia akhirnya nawar 500 karena saya lapar, tidak punya salesmanship. Sehingga deal 500.000, hasil saya bisa makan dengan uang 500.000 dari si Firman dengan menjual barang yang 2 juta awal. Itu yang tadi nggak tahu salesmanship dan bukan salesman mungkin, atau salesman tapi nggak tahu ilmu salesmanship yang tadi awal. Sekarang balik lagi, salesman yang kelaparan, yang nggak punya duit tapi pakai ilmu salesmanship. Ketika nawar, ya, ketika nawar, baik kita ulangi lagi. Rewind kan? Ayo dong, Pak. Pertama datang. Oh sorry, kita pakai nine step misalnya. Sehat, Man. Alhamdulillah. Wih, sukses banget. Sekarang kelihatan beda segar nih. Man, sini ya, Man. Gua tuh kebetulan kemarin tuh beli jam tangan kelebihan. Ini kebetulan jam gua ini ada 4 nih. Coba cek dulu. Ini gua dulu 2 juta Man beli Man. Nih kwitansinya nih. Coba lihat. Mereknya merek RWDL. Asli ori. Ini kwitansinya 2 juta kan. Udah lah, gua keluar. Gendamnya. Aja. Aduh, kenapa? Gua banyak nih. Oh ingat lu jangan masih begitu tuh. Ini gua bagus. 1,5 lah, 1,5. Oh gimana kira-kira? Bisa gua kan? Ya. Saya suka ini, Pak. Ya. Ini aja. 1,4 lah, 1,4. Ini kwitansinya itu. Nanti gua bawa boxnya segala macam dah. Mau enggak? Lengkap. 1 juta sudah. Nah. Ambil ya. 1.200.000, Pak. Thank you ya. Bawa nanti gua kirim. Thank you, Man. Ya, kalau salesman meyakinkannya bukan meyakinkan kayak saya butuh makan. Tapi saya meyakinkan fokus ke harga di 2 juta dan saya punya jam banyak. Actingnya bagus ya. Jadi yang tadi meyakinkan 500 diambil. Kenapa dia bisa nembak 500? Karena dia ngeliat ini butuh duit. Ya, tembak aja 500. Kalau saya jangan 500 lah. Ada dia berpikir, lah lo kalau gua jadi kan lo nggak makan, ya kan? Sehingga jadi. Salesmanship tidak pakai ilmunya. Karena tadi bukan orang sales. Atau orang sales nggak pakai ilmunya gitu. Nah ini orang sales yang tahu ilmunya. Padahal saya lapar, tapi saya datang tidak dalam keadaan kelaparan. Saya datang dengan percaya diri. Saya punya banyak di jam. Saya punya banyak. Kalau nggak banyak, saya jual langsung tembak 1,5. Saya jual, saya nembak langsung 1,5. Ketika 1,5, kan awalnya nggak mungkin di bawah 500, ya kan? Ya, jadi posisi ini muncul karena ilmunya sudah dapat. Gitu ya? Gitu ya? Kebayang ya? Nah, itulah. Jadi kenapa salesman itu banyak ngomong, Pak? Ya, Tadi aja udah untung itu Pak ya sebenarnya yang kedua ya. sebenarnya yang kedua, karena dari 1,2. Iya. Ya, tapi dari 500 ke 1,2 jauh. Iya. Nah, skill itu didapatkan kalau berlatih. Ya tadi kalau main bola dari tangkap umpan-umpan naik ke level Persib, naik ke level Barcelona, mungkin umpannya kan berbeda. Umpannya jauh, cas gitu kan. Karena pakai skill. Nah ini skill salesmanship kalau udah dilatih akan berbeda. Gitu.
Nih, ada rumusnya AIDA. AIDA, gampang kan? AIDA tuh attention, interest, desire, action. Kalau kalian sudah dapat perhatiannya, udah dapat tadi kan pertama tuh harus first impression. Kalau udah dapat perhatiannya, pasti akan dapat interestnya. Interestnya akan dapat nextnya apa? Udah dapat perhatian nih Cang, boleh juga nih, lumayan nih barangnya oke. Nah akhirnya muncul apa aja sih yang ada, barangnya seperti apa? Udah interest. Ketika interest, ciri khas ketika salesman kalau kalian nawarin barang, ketika toko itu udah mau megang barangnya, itu udah pasti masuk di saya. Lihat, ketika salesman di pasar atau pasar di mall, ketika di mall ada orang bawa barang ini, nawarin ke kalian, Pak, ini lagi mineralnya loh Pak, ayo silakan Pak. Sekarang nggak mau kan? Nggak usah. Atau kartu kredit, enggak. Kalian menghindar. Karena udah enggak, dia sudah nggak dapat attentionnya dan kita nggak interest. Sering kan kalian di mall di pasar-pasar, ayo ini lagi mineralnya, Mbak. Tapi kalau kalian oke, tertarik, karena cantik, karena ganteng, apa ini Mbak? Ini loh Pak, ini lagi mineral loh, minuman ini lagi baru, ini. Akhirnya kita pegang. Ketika sudah kita pegang, kita lihat udah masuk ke fase. Kalau salesman, kalaupun marketing, kalaupun SPG masuk ke fase ini, itu tinggal dikit lagi, harusnya goal. Karena dia udah megang, udah tertarik. Ketika megang, apalagi mulai nanya, ini berapaan Mbak? 5.000 Pak. Ini kan di pasar 2.000-an. Kan ini mau ceritain ini. Ya udah, ambil, bayar. Padahal dia nggak perlu amat di mall beli ini. Nanti dia juga punya yang ini. Tapi, sekarang masuk ke importan. Ketika kalian datang, toko mau NOO, kalau tokonya tidak tertarik, kan susah kalian mau dapat NOO. Tapi kalau tokonya udah tertarik, minimal nanti kalian buat tablet, tunjukin barang-barangnya, kasih aja tabletnya, suruh lihat. Kalau dia lihat mulai tertarik, itu tinggal golin, langsung action. Karena dia sudah dapat desire. Ini buat NOO nih. Kalau NOO kalian datang, masuk, makanya harus bagus dulu penampilannya, dapat perhatiannya, dapat attentionnya, dapat interestnya, baru orang akan desire. Ketika desire, masuk ke sini. Biasanya ketika NOO langsung masuk. Oke, deal ya, wardrobe sekian, wardrobe segini, dining sekian. Kalian tanpa sadar, kalian ketika datang NOO ada yang langsung ditolak, ada yang langsung diterima. Ya, kalau yang ditolak bagaimana? Pak, saya datang ke sana Pak, tapi ditolak. Catat, bikin appointment, bikin janji di hari berikutnya, datang lagi. Ya. Biasanya nih ritmenya, kalau 3 kali sampai datang masih ditolak, keempatnya diterima. Ritmenya, kok gitu Pak? Ya, karena kalau udah 3 kali, toko bosan, penasaran atau kasihan. Bisa jadi toko itu order dari awalnya kasihan, besoknya order karena kebutuhan. Jadi jangan berharap toko itu langsung order karena butuh importan. Bisa jadi toko itu kasihan lihat kalian datang terus. Atau bukan kasihan lagi, bisa jadi toko itu menghargai. Ini orang keren ya, datang lagi ini importan, bener-bener orangnya nggak pantang menyerah. Udah gua order deh, lemari 2 aja. Asal order dulu. Ternyata 2 hari habis. Besok jadi 200. Tadinya banyak kan toko yang NOO asalnya model karena kasihan ke kalian, akhirnya karena butuh ke kalian, karena barangnya laku. Nah itu, jadi kalau udah pertama nggak jadi, jangan langsung di loss pilotnya. Kata Pak Irfan 3 kali baru keempat jadi. Bisa jadi yang ketiga jadi, bisa jadi yang kedua jadi, bisa jadi udah 5 nggak jadi, belum jodohnya. Tapi jarang ya, yang ketiga itu biasanya udah mau final. Yang keempat pasti ngasih karena kasihan atau nggak tega, atau dia malas kemudian untuk yang kelima. Nah, AIDA. Next. Nah ini contohnya attention. AIDA. Pakaiannya rapi, bersih, rambut disisir, sepatunya wangi, pakai deodoran, tegur salamnya jelas, pembicaraannya jelas. Masuk ke pembicaraan tentang pasar dari pertanyaan yang jawabannya nggak bisa kita jawab. Contoh, saya nih kebetulan pemiliknya tuh orang yang senang politik dan dia adalah misalnya haters Jokowi. Misalnya, iya, Jokowi gimana ya? Nah, terus kita tuh kebetulan nggak ngerti politik atau nggak peduli, atau kita adalah
penggemar Jokowi. Wah, itu kebalikannya. itu yang berat tuh, Pak. Nah, kan melawan ini ya. Berantem dalam hati. Melawan batin kan. Nah, tetap sebagai profesional sales harus ikutin maunya dia apa. Jadi bunglon. Ikutin aja. Atau misalnya dia senangnya kalau di Bandung tuh dia senangnya Persija. Sedangkan saya Persib. Kan lawan banget ya. Ya tetap mau nggak mau kita harus ikutin Persija. Kenapa? Ya itulah salesman itu harus pinter, Memposisikan harus diri. punya pengetahuan banyak. Ya karena tadi tokonya 5 orang berbeda. Kalian RO berapa? 60 ada? 50? Ada Pak. 45-an. Dari timur yang paling banyak. Siapa? Eri, Iya. berapa tokonya? NOO RO, register RO. hampir 40 ada. Nah itu kan orang beda-beda karakternya. Karakternya beda-beda. Jadi kayak saya nih Pak ke toko A. Karakternya si misal toko A ini suka otomotif. Ya udah besoknya saya pulang, saya lihat YouTube, saya mempelajari soal otomotif. Soal. Besok ujungnya Good. kita bukan diskusi tapi ya bercerita lah kayak gitu. Terus misal nanti toko A sukanya misal traveling. Oh ya traveling di Bali apa aja, di Jawa apa aja, nanti kan bisa kayak saya. Kalau dia sukanya cewek, kamu bahasnya apa? Biasanya sih traveling, kafe, nongkrong, Oh, kan cewek mah jarang ya. Gampang Pak. Kalau dia kan gampang Pak. Kalau lawan bicaranya musuhannya cewek gampang dia. Kancing dibuka hiji. Karena kita kan bercanda Pak ya. Kita bercanda. Ya jangan ngantuk Pak. Karena kalau salesman cowok biasanya ya kalau nggak ngomongin politik, ngomongin olahraga, misalnya, tuh ngomongin cewek. Biasanya. Ada kayak gitu standar-standar. Kayak gitu. Tapi harus, ya kita jadi akhirnya harus ngikutin. Iya harus ngikutin. Bahkan ada yang ngomongin Islam, misalnya religi. Oh udah, ketemu ngomong udah akhi, ukhti, assalamualaikum, ana, antum. Ada ngomong nggak mau. Antum tahu nggak? Ana itu nggak suka kalau ini haram ini. Ya Allah ya Rabbi, iya betul, subhanallah. Iya Pak. Langsung beo keluar tuh. Karena kita langsung sefrekuensi. Besoknya beda toko, tokonya ngomongnya lain lagi. Tahu nggak sana? Ada cowok bagus. Beda lagi. Tadinya udah Islami, tokonya beda lagi. Ya, kita begitu bunglon. Triknya gitu ya. Nah ini Aida terus ini interest tadi. Masih interestnya. Salah. Waduh, salah. Nah ini interestnya. Ingat, memuaskan pelanggan, mendapatkan kepercayaan, mempercepat memuaskan pelanggan akan mendapatkan kepercayaan pelanggan sehingga mempercepat penjualan dan membangun loyalitas pelanggan. Sebenarnya loyalitas pelanggan ini dimulainya dari memuasin, bukan ngasih moa atau ngasih diskon. Memuaskan pelanggan itu macam-macam kan? Bahkan ada nih salesman saya di company dulu datang ke toko, datang dia ke sana, bukan order atau apa, tapi mijitin orang punya toko. Pernah ada nggak? Ada. Nah, ada. Bos, datang mijitin orang tokonya. Oh gitu ya? Iya. Ngeri loh. Ngeri. Ada. Itu saya nggak Sampai- bohong. Salesman saya dulu. Dia pijit. Sampai saya yang punya tokonya. Rigi. Padahal saya itu main visit, saya di belakang. Karena dia bilang, Pak, 15 menit baru datang ya, jangan datang dulu. Kenapa? Nanti saya nggak bisa mijit. Kan datang sama saya. Saya dari dulu sering ke apa langsung, udah masalah penjalan. Jadi saya sengaja di mobil saya liatin dan saya lihat langsung. Tadi dia cerita saya mau pijit di pemilik toko. Dipijitin. Iya, ngobrol. Bos, gua tuh sama bos gua di mobil. Lu kenapa nggak bilang? Gua kan mau pijit lu dulu. Bukan di Jakarta, kan mau gitu. Mas pijit beres. Udah, gua nggak enak ada bos tuh. Baru manggil ke mobil. Pak, ayo. Gua sama dia pijit dulu. Jalan. Maaf Pak, ini aduh jadi ganggu. Wah, maaf Pak, saya nggak tahu. Aduh, saya jadi nggak enak nih, tim bapak jadi mijitin saya. Santai Pak, kalau perlu bapak tiduran Pak. Nanti di shiatsu. Sampai segitunya, dia malu dong. Waduh, salesman bosnya datang dikerjain. Tapi cerita apa? Dari situ PO-nya banyak. Bukan karena gara-gara ada saya, karena kata si salesman yang mijit. Karena Pak, paspor saya untuk dapat PO adalah pijit pasportnya. Kalau jadi misalnya nggak ada pijitnya, nggak ada PO. Padahal sebenarnya bukan masalah pijitnya. Pasti dia juga buka orderan itu karena kebutuhan dia. Tapi dia nggak mau rugi. Gue buka PO, lu kasih apa ke gue? Kan gitu ya. Tapi si salesman tahu, saya ngasih pijitan untuk dapat PO, ujung-ujung bukan itu.
untuk memuaskan dia, badan enak dan menjadi loyal. Salesman dia nggak punya ilmunya, karena saya tahu ilmunya, ini orang bener nih, yang tukang pijitin. Besoknya pijitin gue lagi. Jadi itu ada loh. Dia mungkin nggak tahu ilmunya, tapi dia manfaatkan itu. Saya bisa apa bikin 10 menit Pak, kuat kok. Daripada saya duduk diam doang, mending saya pijitin, tenaga saya kepake, dapat PO. Udah pasti dapat PO lah katanya. Gak pernah gagal Pak dari pijitan saya. Iya. Nah, itu. Di desire tadi kita gali informasi baru action. Action itu bisa langsung transaksi. Ini yang saya ngomong kemarin ke sama Mas Pak Eri. Nah ini konsep distribusi sales itu gini. Bukan berjualan ke mitra, ke toko, tapi berjualan melalui outlet atau toko. Mirip. Kita jualan bukan ke outlet, tapi berjualan melalui outlet. Bedanya apa? Misalnya nih, ini kemarin saya di toko Mutiara. Mutiara itu emang nggak akan order banyak ke kita karena dia mintanya harga murah. Betul. Ya, di luar tuh murah terus ya. Mintanya murah. Hah? Murah. Ya. Nah kalau mindsetnya kita kan nggak jualan ke toko dia, kita jualannya adalah ke outlet melalui toko, ke konsumen. Jadi kalau konsumennya minta, toko itu bakal minta. Jadi mindsetnya bukan mau nyenengin dulu si tokonya, tapi bagaimana konsumen di luar mau beli importan lewat toko itu, sehingga harga itu akan bersedia. Apa yang terjadi ketika kalian beli Pepsodent dengan Ciptaden dengan formula? Kalau ngomong sikat gigi sama bayar, tapi kok bahalan Pepsodent? Kenapa? Karena si Pepsodent orang Unilever mikir bikin iklan kencang biar konsumen beli, sehingga top of mind-nya Pepsodent. Ciptaden murah, formula murah, bahkan ada merek-merek aneh gitu. Ada di pasar. Apakah si orang toko di pasar yang jualan odol itu akan ngomong ke orang Pepsodent, lu harganya kayak Ciptaden dong, biar murah? Pasti ngomong gitu. Biar murah. Kenapa? Nanti dia jual tetap Pepsodentnya lebih tinggi. Karena importan dijual dengan barang yang lain, harga importan pasti lebih tinggi. Dia tahu importan lebih bagus daripada barang lain. Kenapa minta harga sama? Biar untungnya lah banyak. Kita PR-nya adalah konsumennya harus beli importan lewat dia, sehingga dia mau harga lebih mahal 100.000, 200.000 tetap akan order ke kita. Karena ada konsumen yang toko yang fair, dan gua ngerti sih importan lebih mahal. Kenapa? Karena importnya mereka bicara. Ada toko yang fair, ada toko yang nggak mau fair, pengennya harga semua sama, gitu. Ada Pak. Ada. Nah PR-nya kita PR-nya gini, jualan kita itu melalui outlet, bukan ke outlet. Melalui outlet. Wah Pak susah ya? Susah, tapi bisa. Buktinya, kenapa mobil Avanza dengan mobil BMW mahalan BMW? Padahal dealernya sama. Kenapa? Karena yang beli BMW orang-orang tertentu, yang beli Avanza orang tertentu. Kenapa beli importan dengan beli Averi, Buffalo, apalagi Avan atau apapun yang masih beli importan? Karena importan lebih bagus. Importan sudah top brand, super brand, terpercaya, nomor 1 sekarang secara poli, top brand. Buktinya apa? Dan lihat orderannya gede banget sekarang. Nah emang orderan itu mandang di toko, ditarik sama konsumen dong itu. Ya kan? Jember sekarang bisa 2,5 M lebih, 3 M lebih. Emang nyimpan di toko tuh barang? Iya. Ketarik ke konsumen itu, makanya ordernya gede. Nah makanya kita udah bener, konsumennya narik, sehingga toko ordernya banyak. Dulu nasional 40 M, sekarang 66 M per bulan. Nah emang barangnya nyimpan di toko, itu kebuang ke konsumen. Berarti mindsetnya. Jadi kalau ada orang toko yang komen-komen harganya mahal, rubah mindsetnya. Kalau nggak ketemu, ganti tokonya. Kan tokonya banyak. Ya bisa jadi kan kalau Mutiara pengennya 100 juta per bulan nggak apa-apa. Kita punya toko yang lain banyak Pak Erik ya, sehingga omsetnya. Itu terakhir dari saya. Terima kasih, lebih 10 menit Pak Alek. Dilanjutkan ke periode berikutnya. Oke Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tepuk tangan buat Faisal. Terima kasih banyak Faisal. Karena waktu juga di matanya lebih duluan, sepertinya kita buka dulu untuk siang ini. Nanti kita lanjut lagi setelah sholat Jumat. Terima kasih banyak rekan-rekan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa setelah sholat Jumat. Jumat di mana? Depan ini Pak. Ini musik Senayan ya.
Iya. Mana bulan? Yang melaku ya taruh. Jalan tuh. Jalan aja. Masa iya? Zaman pas ibu dulu. Kayaknya, bukan 12 sama. Apanya? Oh, terima kasih. Orang baru lah dapat ya. Kemarin Pak Erik, karena Pak Erik yang sebelum. Lagi nggak boleh ya? Hah? Karena habis waktunya. Jadi nggak keluar kuisnya. Kemarin Bandung bukanya 1 juta satu orang. Rial lagi. Apa? Buka-buka. Nanti berikutnya Mas Mo. Oh iya, habis sholat Jumat ya Mas. Khotbah.